terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar. Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dibuat tak bisa tidur nyenyak. Keluarga umbar chat WA terakhir Brigadir J sebelum tewas. Apa isinya? Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Buntut kematian anggota polisi bernama Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, banyak pengguna media sosial meminta agar Irjen Ferdi Sambo segera ditangkap. Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022, ribuan akun yang membuat cuitan dengan tagar "Tangkap Ferdi Sambo". Nama Ferdi Sambo ramai diperbincangkan publik setelah kasus baku tembak antara Brigadir J atau Brigadir Yosua dengan Baradae di rumah dinas Sambo, di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa itu mengakibatkan Brigadir J tewas dengan 7 luka tembakan. Buntut dari peristiwa itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberhentikan Irjen Ferdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, malam ini kami putuskan untuk Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut diserahkan ke Pak Wakapolri untuk selanjutnya tugas tanggung jawab di Propam akan diemban Wakapolri, kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Namun sepertinya, masyarakat tidak puas dengan penonaktifan Ferdi Sambo. Mereka menuding ayah 4 anak itu harus bertanggung jawab atas kematian Brigadir J demi keadilan. Segera tuntaskan tragedi kelam ini. Demi kebaikan institusi Polri sebaiknya transparan kepada rakyat sehingga rakyat dapat merasakan niat baik petinggi Polri dalam menyelesaikan kasus ini. Tagar "Tangkap Ferdi Sambo", cuit akun Akeong 4343 Kingkong. Mereka juga meminta Polri memeriksa bukti-bukti elektronik seperti rekaman CCTV. Sebelumnya, security yang bekerja di kompleks rumah dinas Ferdi Sambo menyebut dekoder CCTV diganti oleh petugas, sehari setelah peristiwa baku tembak, yakni Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Seperti kasus-kasus terdahulu, saksi mata elektronik udah dibungkam duluan. Tagar "Tangkap Ferdi Sambo", cuit @mavin1818. Kasusnya ditangani Polda Metro Jaya. Kasus dugaan adu tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah Kadif Propam, nonaktif, Irjen Pol Ferdi Sambo, kini dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Muncul pertanyaan, mengapa pengusutannya kini ditangani Polda Metro Jaya? Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan informasi pelimpahan kasus baku tembak Brigadir J dengan Baradae dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya. Keduanya merupakan ajudan Irjen Ferdi Sambo. Bahkan, menurut Dedi, kasus tersebut kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Iya, naik ke penyidikan, sesuai yang disampaikan Pak Kapolri, ujar Dedi, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Sebelumnya, kata Dedi, kasus yang menyita perhatian publik ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Namun dia tak merinci alasan pelimpahan perkara tersebut. Meski demikian, Dedi menambahkan, Bareskrim Polri akan melakukan asistensi pada Polda Metro Jaya dalam mengusut kasusnya. Keluarga minta autopsi ulang Brigadir J. Keluarga Brigadir J ingin mengajukan autopsi ulang atau dalam istilah kedokteran forensik adalah ekshumasi. Polri mempersilakan keluarga untuk melakukannya. Ekshumasi merupakan penggalian kubur, yang dilakukan demi keadilan, oleh ahli terkait yakni kedokteran forensik. Dalam melakukan ekshumasi, Polri melibatkan pihak luar agar hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan serta semua metode sesuai standar internasional. Jadi untuk autopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan akan diaudit karena sesuai standar kode etik kedokteran forensik, jelasnya. Opsi ekshumasi tersebut sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo bahwa proses penyidikan kasus baku tembak di rumah dinas Ferdi Sambo itu akan dilakukan transparan dan memenuhi kaidah penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Polri juga terbuka bila pihak keluarga Brigadir J ingin melakukan ekshumasi dengan melibatkan ahli di luar kedokteran forensik, seperti dari perguruan tinggi kredibel. Nantinya, dalam proses ekshumasi tersebut akan disaksikan bersama-sama oleh keluarga dan pengacara. Jadi, kami akan terbuka semaksimal mungkin dalam proses penyidikan. Tambahnya, terkait mekanisme ekshumasi, lanjutnya, setelah mengajukan permohonan,
kemudian dilakukan pembongkaran kuburan dan penggalian mayat. Ini akan terang benderang, di dalam setiap kasus, apabila dilakukan ekshumasi, apabila ditemukan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan hasil otopsi, yang pertama itu sangat bagus. Karena itu, untuk kepentingan penyidikan dan tentu diungkapkan proses persidangan, biar masalah ini terbuka, transparan, dan akuntabel, ujarnya. Chat WhatsApp diungkap ke publik drama kasus kematian sang ajudan, yakni seorang anggota polisi bernama Yosua Nofriansah Huta Barat alias Brigadir Yosua atau Brigadir J terus berlanjut. Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Kini, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkap komunikasi terakhir antara Brigadir J dengan keluarga, baik melalui telepon maupun WhatsApp grup keluarga yang terjadi 7 jam sebelum baku tembak dilaporkan, terjadi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun Kamarudin Simanjuntak, koordinator tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, ditemui setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, mengatakan, percakapan antara Brigadir J dan keluarganya terjadi Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat dia, Brigadir J, masih aktif berkomunikasi melalui telepon dan melalui WhatsApp, WA, kepada orang tuanya, khususnya melalui grup WA keluarga, kata Kamarudin. Dalam komunikasi tersebut, kata Kamarudin, Brigadir J menyampaikan informasi kepada keluarganya akan mengawal keluarga atasannya, Irjen Polisi Ferdi Sambo, kembali ke Jakarta. Dengan asumsi perjalanan memakan waktu selama 7 jam maka Brigadir J meminta izin keluarganya untuk tidak menghubungi saat bertugas. Saat komunikasi itu terjadi, Brigadir J sedang berada di Magelang, sedangkan orang tua, kakak, dan adiknya sedang berada di Bali G, Sumatera Utara, dalam rangka ziarah. Jadi percakapan terakhir di Bali G, Sumatera Utara, dengan korban, Brigadir J, di Magelang. Katanya, Kamarudin juga mengatakan dalam komunikasi terakhir itu, Brigadir J mengatakan setelah pukul 10 dirinya akan mengawal keluarga Ferdi Sambo sehingga meminta tidak menghubungi selama berdinas. Jadi tidak etis seorang ajudan mengawal pimpinan mahasiswa dan telepon-telepon, jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu, ujarnya. Setelah 7 jam berlalu, lanjut Kamarudin, orang tua Brigadir J mencoba menghubungi anaknya melalui sambungan telepon namun tidak bisa. Begitu juga lewat pesan WhatsApp, ternyata sudah diblokir, termasuk nomor kakak dan adiknya juga sudah terblokir. Begitu juga dengan WhatsApp grup keluarga, dugaan peretasan akibat tidak bisa dihubungi. Pihak keluarga khawatir dan mulai gelisah. Ditambah lagi terjadi pemblokiran dan peretasan semua ponsel keluarga, mulai dari ayah, ibu, kakak, dan adik Brigadir J selama kurang lebih 1 minggu. Artinya ada dugaan pembunuhan berencana. Bagaimana caranya ponsel itu bisa dikuasai passwordnya? Berarti sebelum dia, Brigadir J, dibunuh ada dulu dugaan pemaksaan pembukaan password HP, kata Kamarudin. Kamarudin mengklaim percakapan terakhir tersebut menjadi dugaan bahwa insiden yang dialami Brigadir J terjadi di 2 lokasi. Alternatif pertama dalam perjalanan antara Magelang Jakarta dan rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Jabatan Irjen Ferdi Sambo dinonaktifkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Pol Ferdi Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri terhitung mulai Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Kami putuskan untuk Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut diserahkan ke Pak Wakapolri untuk selanjutnya tugas tanggung jawab di Propam akan diemban Wakapolri, kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Menurut Listio Sigit, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi adanya spekulasi-spekulasi berita yang muncul dan akan berdampak pada penyidikan yang sedang berjalan. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan bakal transparan dan objektif dalam menyelesaikan kasus baku tembak antar anggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Kapolri membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkap kasus penembakan antar anggota yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam. Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa unsur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal dengan penanggung jawab Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono.
Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal, yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Haris menyampaikan bahwa kliennya menerima keputusan dengan lapang dada. Apapun yang telah diputuskan oleh Kapolri, klien saya menghormati dan menerima karena itu keputusan yang terbaik, kata Arman Hanis pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.